Sepanjang hidup, Anda tentu telah bekerja keras guna meraih segala yang Anda cita-citakan. Misalnya, karir akademis Anda. Anda mungkin masih mengingat masa-masa ujian yang Anda jalani. Yang terpenting di antaranya adalah ujian memasuki perguruan tinggi. Banyak yang berpendapat bahwa ujian masuk perguruan tinggi sebagai titik perubahan dalam hidup mereka. Mereka menganggap ujian yang hanya berlangsung beberapa jam saja ini sebagai kunci penentu keseluruhan masa depan mereka. Karenanya, mereka menghabiskan waktu bertahun-tahun bekerja keras tanpa istirahat, meninggalkan segala kegiatan sosial dan mengkhususkan diri hanya untuk belajar. Tujuan mereka satu-satunya adalah agar diterima di universitas pilihan mereka. Mereka sangat tekun dan bertekad kuat dalam menempuhnya. Seseorang yang hidup dengan keinginan terbesar memiliki rumah yang indah, pertama-tama harus memiliki sumber keuangan untuk mendapatkannya. Orang semacam ini berusaha keras siang malam untuk mendapatkan pekerjaan layak dan memperbaiki taraf hidup mereka. Dan inilah yang mendorongnya bekerja keras untuk mendapatkan uang sebanyak mungkin. Hanya setelah bertahun-tahun bekerja dan berkorban, orang ini mampu membeli rumah yang didambakannya. Selain itu, ada pula yang bercita-cita mendapatkan harta, wibawa di mata masyarakat, ketenaran serta karir tertentu. Dan untuk meraih semua ini, ia harus bekerja keras dan siap menghadapi berbagai aral rintangan. Namun beragam contoh yang tengah Anda saksikan ini terbatas pada kenikmatan sementara yang dapat diperoleh dalam kehidupan dunia. Dan segala kenikmatan ini akan musnah dengan kematian atau mendadak sirna begitu saja di saat manusia masih hidup. Misalnya, seorang pemuda yang telah menghabiskan waktu bertahun-tahun hanya untuk mempersiapkan diri menghadapi ujian, mungkin saja tewas dalam kecelakaan sebelum sempat menempuh ujian. Atau rumah yang dibeli seseorang setelah kerja kerasnya bertahun-tahun dapat hancur terbakar, sehingga sirnalah semua kerja keras dan hasil usahanya. Segala yang didambakan manusia dalam kehidupan dunia ini hanyalah bersifat sementara. Namun, masih ada kehidupan hakiki beserta keindahan dan kenikmatannya yang tiada henti. Itulah kehidupan akhirat yang datang setelah kita mati. Kehidupan dunia hanyalah tempat ujian sementara yang dijalani manusia sebelum mencapai kehidupan akhirat yang abadi. Allah telah menciptakan manusia untuk sebuah tujuan, sebagaimana Dia nyatakan dalam Al-Quran. Dan aku tidak menciptakan jin dan manusia, melainkan supaya mereka menyembahku. Di hadapan manusia yang dicipta hanya untuk mengabdi kepada Allah, terbentang masa hidup singkat sekitar 60 hingga 70 tahun saja. Dan masa hidup ini berlalu tanpa henti. Layaknya aliran jam pasir, manusia hidup dalam hitungan mundur menuju akhirat. Waktu menghancurkan siapapun dan apapun.
Dan mereka yang menjadikan dunia fana ini tujuan hidupnya akan menderita kerugian besar. Sebab kehidupan dunia sangatlah singkat dibandingkan dengan kehidupan akhirat. Hal ini dinyatakan dalam sebuah ayat. Padahal kehidupan dunia itu dibanding dengan kehidupan akhirat hanyalah kesenangan yang sedikit. Sangat jelas bahwa tujuan penciptaan manusia, makhluk yang memiliki akal, nurani, dan pikiran sehat, bukanlah untuk mendapatkan kenikmatan semu dalam kehidupan dunia yang singkat ini. Manusia diuji dengan maksud agar ia lulus dan memperoleh kenikmatan hidup abadi di akhirat. Seseorang menghadapi beragam masalah dalam hidup di dunia. Persoalan dan kesulitan dapat datang di saat yang tak diharapkan. Misalnya, seorang kaya berubah menjadi miskin. Ia gagal di suatu bidang yang sebelumnya selalu berhasil. Ia kehilangan orang yang dicintainya atau jatuh sakit dan cacat. Namun semua ini adalah ujian baginya. Yang penting adalah hendaknya manusia menjalani ujian tersebut dengan petunjuk Al-Quran, meminta pertolongan Allah di setiap saat, bersyukur atas apa yang dialaminya, dan yakin akan adanya kebaikan dan keindahan di dalamnya. Sebaliknya, ada orang yang hidup bergelimang harta dan kemewahan, serta merasakan banyak kenikmatan. Dalam keadaan ini pun, ia hendaknya berbuat segala sesuatu yang menjadikan Allah ridha, meminta pertolongan Allah di setiap pekerjaannya, dan berusaha keras mentaati perintah dan petunjuknya. Ini dikarenakan kemewahan dapat melenakan seseorang dalam kesenangan dunia yang fana, sehingga melalaikan akhirat. Namun orang yang beriman tak pernah lupa bersyukur kepada Allah apapun yang diterimanya. Al-Quran menggambarkan ujian yang dialami mereka yang beriman di dunia, beserta sikap yang patut ditunjukkan di saat menghadapinya. Dan sungguh akan kami berikan cobaan kepadamu dengan sedikit ketakutan, kelaparan, kekurangan harta, jiwa, dan buah-buahan. Dan berikanlah berita gembira kepada orang-orang yang sabar, yaitu orang-orang yang apabila ditimpa musibah, mereka mengucapkan, sesungguhnya kami adalah milik Allah dan kepadanya kami kembali. Mereka itulah yang mendapat keberkatan yang sempurna dan rahmat dari Tuhan mereka. Dan mereka itulah orang-orang yang mendapat petunjuk. Banyak keindahan dan godaan dunia yang memperdayakan atau melenakan manusia. Mereka yang mengabaikan akhirat akan terpedaya dan sangat bernafsu mendapatkan segala sesuatu yang menarik perhatian mereka tersebut. Allah menyatakan hal ini dalam Al-Quran.
dijadikan indah pada pandangan manusia kecintaan kepada apa-apa yang diingini, yaitu wanita-wanita, anak-anak, harta yang banyak dari jenis emas, perak, kuda pilihan, binatang-binatang ternak, dan sawah ladang. Itulah kesenangan hidup di dunia, dan di sisi Allah lah tempat kembali yang baik. Kecintaan manusia terhadap dunia terwujud dalam berbagai bentuk. Namun hakikatnya, memuaskan kecintaan ini tidaklah berarti apapun, sebab kehidupan dunia sangatlah singkat dan sementara. Al-Quran surat ke-18 berkisah tentang kehidupan dunia yang sangat memperdayakan manusia dengan sebuah pemisalan. Dan berilah perumpamaan kepada mereka manusia. Kehidupan dunia adalah sebagai air hujan yang kami turunkan dari langit. Maka menjadi subur karenanya tumbuh-tumbuhan di muka bumi. Kemudian tumbuh-tumbuhan itu menjadi kering yang diterbangkan oleh angin. Dan adalah Allah Maha Kuasa atas segala sesuatu. Harta dan anak-anak adalah perhiasan kehidupan dunia. Tapi amalan-amalan yang kekal lagi soleh adalah lebih baik pahalanya di sisi Tuhanmu, serta lebih baik untuk menjadi harapan. Segala perhiasan dunia berupa harta, kecantikan, rumah, permata, jabatan, ketenaran, dan karir tak lain hanyalah kesenangan sementara dan kebahagiaan sesaat. Namun segalanya kan pasti sirna seiring berlalunya masa. Kebanyakan manusia tidak memahami bahwa semua ini bersifat sementara dan malah menghabiskan waktu demi memperolehnya. Sebagian mereka tiada henti menumpuk harta benda, dan sebagian lagi mengejar jabatan ataupun keberuntungan dalam pekerjaan. Kebanyakan orang sangat terpedaya oleh semua ini, hingga sama sekali melupakan kehidupan kekal di akhirat yang akan mereka jalani setelah kematian. Mereka tidak menghiraukan kematian dan tak pernah berpikir sedikit pun untuk mempersiapkannya. Tapi kaum muslimin justru berbahagia menghadapi perpisahan dengan dunia di saat kematian. Mereka berharap akan mendapat pahala dari Allah dalam kehidupan abadi di akhirat atas amal kebaikan mereka di dunia. Di dunia, mereka hidup bahagia karena selalu bercita-cita menggapai keindahan dan kesenangan syurga yang abadi. Allah memberi mereka kabar gembira berupa balasan kebaikan darinya. Hal ini dinyatakan Al-Quran sebagaimana berikut. Sesungguhnya Allah telah membeli dari orang-orang mukmin diri dan harta mereka dengan memberikan syurga untuk mereka. Maka bergembiralah dengan jual beli yang telah kamu lakukan itu, dan itulah kemenangan yang besar.